Shalom, kita jumpa kembali lagi di dalam YouTube channel saya, Semelo Family TV. Selamat jumpa kembali. Kali ini saya akan membawakan tentang doa pujian penyembahan yang mana pernah menjadi visi dari Bapak Pendeta yang luar biasa, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Toraharjo. Saat ini saya mau menceritakan tentang kuasa di balik doa pujian penyembahan. Ya, saat ini saya tentu membawakan sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau menceritakan tentang kisah di Perjanjian Lama, yaitu tentang Yosafat. Ya, Yosafat di saat musuh menyerang dia mengambil suatu keputusan untuk menggerakkan Bani Lewi untuk memuji menyembah Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 2 Tawarik, kemenangan atas Moab dan Amon dan akhir dari pemerintahan Yosafat. Jadi saat itu Yehuda yang dibawa kepemimpinan oleh Yosafat akan diserang oleh musuh, yaitu Bani Amon dan Bani Moab, ya, di ayat yang pertama. Setelah itu Bani Amon dan Bani Moab datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miumin. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, jadi suatu keputusan yang diambil oleh Yosafat. Bagaimana dia yakin bahwa di dalam doa pujian itu ada suatu kuasa, ya. Di dalam ayat yang ke-19, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat berkata, "Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang yang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Jadi inilah kuasa dari pujian penyembahan. Jadi bukan lagi orang Yahuda yang berperang melawan Bani Amon dan Bani Moab,
tetapi mereka saling membunuh sehingga kemenangan ada di pihak Yosafat. Inilah satu kuasa daripada pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan di akhir daripada kisahnya ini dikatakan bahwa bukan tentara Yosafat yang berperang melawan Bani Amon ini, tetapi Tuhan sendirilah yang berperang melawan mereka. Itulah salah satu cerita di Perjanjian Lama tentang kuasa, pujian, dan penyembahan. Dan banyak lagi puji-pujian yang seperti Daud naikkan lewat Mazmur, ya. Salomo juga lewat Amsalnya. Itu satu kuasa yang besar. Nah, ada satu kisah di Perjanjian Baru yang ada di Kisah Rasul 16, ya, saya bacakan. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25, ya. Ini kepala penjara di Filipi waktu Saulus dan Silas di penjara, ya. Mereka di penjara dengan tempat yang paling dalam, banyak pintu berlapis-lapis untuk penjagaan mereka. Ya, ayat yang ke-25 di sini dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Jadi ini suatu kekuatan daripada pujian penyembahan, ya, bisa membuka sendi-sendi penjara yang begitu ketat, terkunci, ya, hanya dari pujian penyembahan. Mungkin ada satu kisah lagi di Perjanjian Lama tentang Yosua waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko hanya dengan berdiam diri dan bersorak-sorai pada kelilingan yang ketujuh, hari yang ketujuh, dan tembok itu bisa roboh. Ini suatu kekuatan dari pujian, doa, pujian, dan penyembahan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan berkata bahwa yaitu di Alkitab, ya, dan itu memang hamba-hamba Tuhan, pilihan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya pun juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Kenapa saya membawakan ini? Karena saya mengalami. Setiap cerita yang saya bawakan di dalam YouTube ini adalah pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Nah, saya mau ceritakan satu anak saya yang nomor 6, itu sulit sekali makan obat, ya. Kalau dikasih obat tuh susah sekali. Nah, satu kali dia sakit, saya sepanjang malam saya nyanyi saja. Saya tentu dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, saya menyanyi kecil-kecil saja karena saya juga takut terganggu oleh tetangga. Sepanjang malam saya gendong anak itu, saya menyanyi, dan menjelang pagi panasnya sudah turun. Sehingga setiap kali dia sakit, kalau saya mau kasih obat, dia bilang, "Mama nyanyi aja, pasti saya sembuh." Nah, ini satu kesaksian saya di balik pujian penyembahan. Nah, ini paling gampang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bernyanyi dengan hatimu di saat engkau punya masalah, di saat engkau punya pergumulan, saat engkau sakit, atau apapun.
Saya percaya Tuhan, kuasa di dalam doa, pujian, penyembahan itu sangat dahsyat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, supaya masih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang saya alami bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Tuhan. Saya akan bagikan ke depan dan uh, akan tetap menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin bisa menjadi berkat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.